few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Di sini ada saya Ibu Rahatun dan juga rekan saya Riani Tazulfirasari. Di sini kita sebagai host pada podcast kali ini. Nah, kita di sini siap untuk membawa kalian dalam perjalanan pengetahuan yang menarik. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu bioteknologi. Dan kita akan fokus pada salah satu produk fermentasi yang sangat populer di Indonesia, yaitu tape. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan mendatangkan tamu spesial loh, Kak. Kira-kira siapa nih tamu spesialnya? Nah, kita udah kedatangan tamu spesial kita hari ini nih. Perkenalan dulu dong, Kak. Halo semua, kami dari SMA Negeri 1 Bulog dari kelas 10-2. Saya Nikita Lilin Saifullah dan teman Saya Hilina Dia. dan saya Feni Salota. Selamat datang di podcast kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang bioteknologi nih, Kak. Bisa dijelaskan dulu bioteknologi itu seperti apa? Bioteknologi itu adalah suatu proses pembuatan dari suatu bahan atau makanan yang menggunakan teknologi modern atau tradisional, yang dimana dalam proses pembuatannya itu menggunakan suatu virus untuk membuat suatu hal yang baru seperti kayak fermentasi keju, tapai, dan juga yogurt. Jadi bisa disimpulkan bioteknologi itu suatu cara untuk membuat sebuah percobaan yang diaplikasikan menggunakan cara tertentu untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Tidak begitu, Kak? Iya. Dibagi menjadi berapa sih, Kak, bioteknologi itu? Bioteknologi itu dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan juga modern. Apa sih bioteknologi konvensional itu? Bioteknologi konvensional itu teknik pembuatan fermentasi menggunakan bahan-bahan tradisional, contohnya singkong, beras ketan, pembuatan tempe dan juga yogurt. Untuk yang bioteknologi modern itu yang seperti apa, Pak? Bioteknologi modern itu pembuatan teknik fermentasi yang menggunakan bahan modern. Nah, seperti USG, cloning, dan juga vegetable. Apa kalian pernah membuat percobaan bioteknologi? Kita pernah membuat tape ketan. Bagaimana proses pembuatan tape itu? Yang pertama, kita harus cuci beras ketan sampai bersih. Lalu panaskan panci kukusan yang sudah diisi air. Terus masukkan ketan ke dalam panci kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Angkat ketan dari panci, lalu tunggu dingin. Jika sudah dingin, taburkan ragi ke dalam ketan. Bungkus menggunakan daun pisang, lalu disimpan ke tempat tertutup. Bahan fermentasi apa saja sih, Kak, yang digunakan untuk membuat tape? Bahan fermentasi yang biasa digunakan untuk membuat tape itu ragi. Untuk membuat tape sendiri itu butuh berapa hari, Kak? 2-3 hari atau sampai matang. Kalian pernah membuat tape apa, Kak? Singkong atau ketan? Kita pernah membuat tape ketan. Part paling susah dalam membuat tape itu apa, Kak? Pemilihan yang bagus. Apa yang menyebabkan percobaan itu gagal, Kak? Benar-benar ragi. Kalian dalam membuat tape ini pernah gagal nggak sih, Kak? Alhamdulillah enggak sih, Kak. Perasaan kalian gimana tuh, Kak? Katanya kan nggak pernah gagal ya dalam pembuatan tape. Senang sih, Kak, karena pembuatan tape itu agak susah, jadi ada rasa bangga tersendiri. Ada tips nggak nih buat teman-teman biar percobaannya itu berhasil gitu? Tipsnya yaitu dalam pemilihan ketan. Kalau pemilihan ketannya itu nggak bagus, hasilnya juga jelek kayak belang-belang gitu. Yang kedua itu takaran ragi ya. Kalau kelebihan itu kemanisan, kalau kurang ya nggak enak. Gitu. Kira-kira butuh modal berapa, Kak? Nggak bisa menentukan sih, kan tergantung. Kalau musim ketan ya ketannya itu murah, kalau nggak musim ya mahal. Jadi kalau musim itu sekitar 30, kalau nggak musim itu 50-an lah. Makanan dari fermentasi itu sehat nggak sih, Kak? Atau ada efek samping gitu? Sehat-sehat aja sih, Kak, kalau kita mengonsumsinya nggak berlebihan. Tapi kalau kita mengonsumsi secara berlebihan, gas di perut kita itu jadi menumpuk dan membuat perut kita kembung. Pelajaran yang dapat diambil dari pembuatan tape itu apa, Kak? Ya, prosesnya. Pelajaran yang dapat diambil ya, kita bisa lebih paham nih dan dalam bisa mengetahui lebih jelas proses fermentasi pada tapai. Terus harus sabar juga karena pembuatannya kan juga cukup lama kan ya.
part terseru dalam pembuatan tape. Menurut Ya, kalian nih, apa nih? Part terserunya. Oh iya, kalau part terseru itu kayaknya pas bungkusnya itu kan kita udah capek-capek, udah takut nih kalau gagal gimana, terus pas itu kan agak seneng, seru, terus kita itu juga lega ya pas itu bungkus-bungkus gitu kan udah jadi, tinggal diaming gitu. Nah, gak kerasa ya podcast kita hari ini sudah selesai. Ya. Terima kasih ya kakak-kakak sudah menyempatkan waktunya untuk podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih kak. Terima kasih. Nah, dalam podcast kali ini kesimpulannya ada dua nih kak. Ternyata bioteknologi itu dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Bisa dijelaskan kak? Bioteknologi konvensional itu teknik pembuatan fermentasi menggunakan bahan-bahan tradisional, contohnya singkong, beras ketan, pembuatan tempe, dan juga yogurt. Dan bioteknologi modern itu pembuatan teknik fermentasi menggunakan bahan modern, seperti USG, cloning, dan juga bayi tabung. Terima kasih telah menonton video podcast kami tentang bioteknologi. Semoga kalian menikmati perjalanan pengetahuan yang kita lalui bersama. Kita telah menjelajahi proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan tape serta manfaat kesehatan dari makanan fermentasi seperti ini. Kita juga membahas pentingnya melestarikan makanan tradisional seperti tape dalam budaya kita. Jangan lupa untuk terus menjaga rasa ingin tahu dan eksplorasi dunia tentang bioteknologi konvensional. Siapa tahu, mungkin kalian akan menemukan makanan fermentasi yang lebih menarik. Jika kalian memiliki pertanyaan, tanggapan, atau berbagi pengalaman tape, jangan ragu untuk komen di video kita. Kami senang mendengarnya dari kalian. Jangan lupa untuk Like, comment, and share. Semoga podcast kita hari ini bermanfaat. Sampai jumpa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.